Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 5 kelas 4G akan menampilkan hasil diskusi kami, yakni mengenai materi strategi implementasi kebijakan pendidikan. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Teman-teman, terdapat peribahasa bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Irma Aulia dengan NIM 2008464. Nomor absen 32. Nah, di sini saya sendiri sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Kemudian yang kedua ada Teh Maria Alkiptia dengan NIM 2008912 dengan nomor absen 37. Kemudian yang ketiga ada Teh Urfi Aurora dengan NIM 2005361 dengan absen 5. Kemudian yang terakhir ada Teh Puput Agnes Salima dengan NIM 2009092 dengan absen 41. Baik. Nah, materi yang pertama, apa itu implementasi kebijakan? Nah, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk mencapai tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Nah, selanjutnya ada strategi implementasi kebijakan pendidikan. Strategi implementasi kebijakan pendidikan merupakan cara untuk mengelola sumber daya untuk melakukan sesuatu kebijakan yang berasal dari individu atau kelompok pemerintah yang berupa keputusan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terrealisasikan atau terlaksana untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, teori implementasi kebijakan. Nah, terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu yang pertama teori George C. Edward. Nah, Edward dalam Subarsono tahun 2011 berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu yang pertama komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementer mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan itu harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran atau target group sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Kemudian yang kedua sumber daya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementer kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementer dan sumber daya finansial. Kemudian yang ketiga disposisi. Nah, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementer seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementer memiliki disposisi yang baik, maka implementer tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik, seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Kemudian, ketika implementer memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Kemudian yang keempat, struktur birokrasi. Nah, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure atau SOP dan fragmentasi. Kemudian yang kedua adalah teori Mary S. Grindle. Nah, keberhasilan implementasi menurut Mary S. Grindle dalam Subarsono tahun 2011 dipengaruhi oleh 2 variabel besar, yakni isi kebijakan, content of policy, dan lingkungan implementasi, context of implementation. Nah, variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau
target group termuat dalam isi kebijakan. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Kemudian yang ketiga, teori Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Nah, menurutnya ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah, kemudian karakteristik kebijakan atau undang-undang, dan yang terakhir variabel lingkungan. Nah, yang terakhir, teori menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Menurutnya ada 5 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi, serta politik. Pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Nah, pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan menurut Solihin dalam Arif Rahman tahun 2012 ada 4 pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama pendekatan struktural atau structural approach. Nah, pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini bersifat top down atau dari atas ke bawah, dan pendekatan ini lebih menekankan pentingnya komando dan pengawasan menurut tahap atau tingkatan dalam struktural masing-masing organisasi. Nah, kelemahan dari pendekatan struktural ini adalah proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan itu menjadi kaku, kemudian terlalu birokratis dan kurang efisien. Kemudian yang kedua, pendekatan prosedural dan manajerial. Nah, pendekatan prosedural dan manajerial ini tidak mementingkan penataan struktur-struktur birokrasi, pelayanan yang cocok bagi implementasi program, melainkan dengan upaya mengembangkan 23 proses-proses dan prosedur-prosedur yang relevan, termasuk prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang tepat. Kemudian yang ketiga, pendekatan perilaku behavior atau pendekatan perilaku meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia sebagai pelaksana, bukan pada organisasi, sebagaimana pendekatan struktural atau pada teknik manajemennya sebagai pendekatan prosedural dan manajerial di atas. Nah, pendekatan perilaku ini berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik adalah bila perilaku manusia beserta segala sikapnya juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuannya. Nah, beberapa kejadian yang sering terjadi di mana program kebijakan baik peralatan dan organisasi pelaksanaan juga baik, namun di tengah jalan itu banyak terjadi penolakan atau resistance di masyarakat. Bahkan beberapa anggota pelaku pelaksanaannya merasa pasif dan sedikit tak acuh. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perilaku manusia itu sangat penting diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah pendekatan politik atau political approach. Nah, pendekatan ini lebih melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Nah, pendekatan politik dalam proses implementasi kebijakan memungkinkan digunakannya paksaan dari kelompok dominan. Nah, proses implementasi kebijakan ini tidak bisa hanya digunakan dengan komunikasi interpersonal saja, tetapi sebagaimana diisyaratkan oleh pendekatan perilaku bila problem konflik dalam organisasi tadi bersifat endemik. Kemudian maka hadirnya kelompok dominan dalam organisasi itu akan sangat membantu nih, apalagi kelompok yang berkuasa dominan tadi itu dalam kondisi tertentu mau melakukan pemaksaan gitu, tentu akan sangat diperlukan. Nah, apabila tidak ada kelompok dominan, mungkin implementasi kebijakan akan berjalan secara lambat dan bersifat secara inkremental begitu. Oke, next ke materi selanjutnya ada model implementasi kebijakan. Apa sih model implementasi kebijakan itu? Menurut Person, tahun 1997 mengemukakan pendapat, yaitu ada 4 pendapat perkembangan model implementasi kebijakan.
Yang pertama, ada model analisis kegagalan, memandang implementasi sebagai sebuah proses interaksi antara penyusun, tujuan, dan tindakan. Yang kedua, ada model rasional, mengidentifikasi faktor-faktor yang membantu implementasi sukses. Yang ketiga, ada model bottom-up, memandang penting faktor-faktor lain dan interaksi antara pemerintah dengan warganya. Yang keempat, model analisis atau hasil sintesis, memandang implementasi dianggap sebagai evolusi pembelajaran dan sebagai policy action communium. Nah, kita lanjut ke alur strategi implementasi kebijakan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap sosialisasi. Nah, tahap sosialisasi kerap sangat penting disebabkan luasnya wilayah Nusantara, terutama wilayah daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh media informasi, baik cetak maupun elektronik. Di samping itu, kecenderungan masyarakat untuk menerima suatu konsep perubahan tidak mudah. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap piloting. Nah, agar penerapan konsep manajemen berbasis sekolah tidak mengundang resiko, perlu dikeluarkan piloting atau model uji coba yang aksesibilitasnya atau dapat diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada tahap diseminasi. Nah, tahap atau proses diseminasi model merupakan pentahapan disebabkan kondisi wilayah yang luas dan jumlah sekolah yang cukup besar, daya variabilitasnya yang sangat beragam. Nah, dalam Permen PAN nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman umum formulasi, implementasi, evaluasi kinerja, dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, terdapat langkah-langkah yang ditempuh dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu yang pertama, penyiapan implementasi kebijakan, termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijakan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat atau publik. Tahapan sosialisasi dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta pertemuan langsung dengan masyarakat. Nah, yang kedua, implementasi kebijakan yang dilaksanakan tanpa sanksi atau masa uji coba dengan jangka waktu tertentu disertai dengan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan. Nah, yang ketiga, implementasi kebijakan yang dilaksanakan dengan sanksi. Hal ini dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai dengan pengawasan dan pengendalian. Nah, yang terakhir, setelah dilakukan implementasi kebijakan, lalu dilakukanlah evaluasi kebijakan. Menurut Hopwood dan Gunn atau Garrett tahun 1993, bahwa kebijakan publik mengandung resiko untuk gagal. Keduanya membagi dua pengertian tentang kegagalan kebijakan atau policy failure, yaitu yang pertama, tidak terimplementasikan atau non-implementation, suatu kebijakan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pada akhirnya berakibat pada implementasi yang tidak efektif dan sulit untuk dipenuhi. Kemudian yang kedua, implementasi yang tidak berhasil atau unsuccessful implementation. Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun karena ada faktor eksternal, akhirnya kebijakan itu tidak berhasil untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Nah, kebijakan memiliki resiko gagal karena faktor yang pertama, pelaksanaannya buruk atau bad execution, kemudian kebijakan itu sendiri buruk atau bad policy, dan kebijakan itu sendiri yang bernasib buruk atau bad luck. Alhamdulillah, pematerian telah selesai ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak video yang kami buat. Do you have any question? Nah, jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya di spot ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.